Selamat datang di sekolah, karena di sekolah banyak teori tapi belum tentu dipraktekin. Gue akan mencoba untuk ngobrolin One Piece dari perspektif gue. Karena percuma pakai data pun, contoh-contoh chapter pun, ujung-ujungnya cuma jadi perdebatan di kolom komentar. Bagaimana kita sekarang mencoba untuk merasakan One Piece, ya? Karena One Piece itu soal rasa gitu. Orang yang nyantol sama One Piece itu soal rasa. Rasa persahabatan, rasa kasih sayang, rasa mengasihi, rasa kebebasan. Semuanya ada di One Piece. One Piece bisa aja itu ternyata bikini perempuan, karena bikini perempuan kan ada two piece yang BH sama sempaknya misah, ada one piece yang terusan gitu. Jadi kalau buat ibu-ibu yang punya stretch mark di perut kayak bunda, itu bisa pakai one piece. Kita nggak pernah tahu, karena pantai, laut, dan bikini itu sangat dekat. Makanya Nami tidak pernah pakai one piece, Nami selalu pakai two pieces. Ya. Nami itu selalu BH sama kancutnya selalu misah. Robin pun juga sama. Itu mungkin membuat Roger tertawa. Raftel. Dulu tuh dibilangnya Raftel. One Piece ada di Raftel. Raftel. Ternyata ejaan yang digunakan bukan ejaan kita, tapi ejaan Jepang. Jadi Raftel, jadi Leftel kalau di Latinin gitu, bahasa Latinnya. Sebuah cerita tertawa gitu, Leftel. Jadi bahkan Eiichiro Oda sampai di tahap ngerjain kita dari pronunciation. Gila banget, kacau. Kacau. Soal rasa nih One Piece dekat sama kita semua, entahlah siapa member dari Mugiwara ini yang lu suka, entah Zoro, entah Chopper, entah Usopp, entah Franky, Sanji, Nami, Robin, Jinbe lah, Luffy lah. Kita harus mengakui kalau satu kapal ini sih pecundang semua, ya. Luffy ngebuat Shanks kehilangan tangan, Zoro ditinggal mati sama rivalnya sebelum berhasil ngalahin Kuina, Nami mantan budak, Chopper dijauhin masyarakat karena orang bukan binatang bukan, Usopp dijauhin orang karena pembohong, Sanji juga nggak tahu, Sanji juga loser juga sih. Cuman losernya Sanji tuh nggak diliatin. Losernya dia adalah satu, mungkin nggak secara histori ya, tapi dia tidak berani menendang perempuan. Wah, itu dia. Sanji punya prinsip untuk tidak menendang perempuan, tapi bebas ngeliatin tetenya. Wah, sangat hipokrit ya. Franky di Water Seven juga dijauhin sama para pembuat kapal, jadi bandit, ya kan? Terus juga ada yang tengkorak tuh, siapa sih? Brook. Ya, Brook. Sering jatuh kali dia. Oke, Brook gitu dia. Tulang semua. Yang loser juga, teman-temannya mati, dia enggak. Menurut gua nanti di endingnya One Piece semuanya pada mati. Brooks yang akan menceritakan itu jadi sebuah lagu gitu. Jadi ya udah kelihatan lah ending-endingnya ini mau dibawa kemana gitu. Karena Brook masuk ke kapalnya Luffy, padahal udah ada Zoro gitu yang pakai pedang juga, tapi dia dipaksain masuk karena menurut gua Brooks ini punya peran penting di ending sih nantinya. Pas semuanya udah pada mati, atau enggak taruhlah setelah dapat One Piece semuanya dibubarin gitu. Zoro tuh dia ya hardworking. Zoro itu sering nyasar karena dia nggak pernah makan, karena makanan di kapal itu bikinan Sanji. Jadi kayak kerjaan dia tiap hari cuma tidur, mabok, latihan, tidur, mabok, latihan. Ya, jadi kalau dia salah arah tuh bukan karena dia suka salah arah, emang karena basian. Zoro bilang Sanji lemah karena nggak bisa mukul perempuan, nggak bisa nyentuh perempuan. Tapi di sisi lain Zoro juga takut sama Tashigi. Tashigi tuh mirip sama Kuina. Jadi ini dua sama, ada bagian samanya gitu. Jadi Luffy tuh merekrut orang-orang yang pantas mendapatkan kesempatan kedua gitu. Jadi bukan yang Zoro udah jago direkrut gitu. Semuanya pecundang, semua arc itu pasti ada hubungannya dengan masa lalu tiap membernya. Ngebuka masa lalu salah satu dari membernya gitu. Dan Zoro itu orang kedua setelah Luffy yang paling kuat di kapal. Jadi di arc Wano ini tuh dijelasin semuanya gitu. Dari Luffy yang deket sama Joy Boy, Zoro ternyata orang tuanya juga salah satu samurai legendaris di Wano. Terus kayak pedangnya si Oden, Zoro yang megang cuma satu gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh
di arc Wano tuh berhamburan gitu. Di tiap arc itu yang penting tuh tiap chapter tuh progres gitu. Tapi kalau di arc Wano itu tiap panel itu progres. Banyak orang yang mengira-ngira apa yang akan terjadi dengan Luffy gitu. Teori-teorinya udah banyak. Apakah karena nama dia Monkey, jadi dia akan jadi Sun Wukong. Karena Oda sangat cinta dengan cerita Sun Wukong yang perjalanan ke barat gitu. Setuju, valid gitu. Cuman kadang-kadang gue suka berpikir, kita kadang-kadang berpikir terlalu rumit. Yang sebenarnya ntar ujung-ujungnya digocek lagi gitu sama Eiichiro Oda. Digoceknya parah gitu. Raftel, Haki, Tenryubito gitu. Ternyata dari awal tuh sudah ada premis awal, sudah ada clue-cluenya gitu. Dan semua hal yang terjadi di One Piece itu ada hubungannya dengan kota di dunia gitu. Ada kayak Papua Nugini, yang mungkin itu jadi Skype, terus ya ternyata juga kalau knock upstream ada angin yang ngangkat ke atas, ternyata ada di dunia ini gitu. Fenomena seperti itu. Yang intinya apapun yang dilakukan sama Eiichiro Oda itu pasti logis dan pasti ada trivia di situ. Ada sangkut pautnya dengan realita yang ada gitu. Atau enggak dengan nyambungin ini kemana-kemana gitu. Kayak dulu di Hantu Bajak Laut itu ada Davy Jones, di sini jadi Hody Jones gitu, yang Blackbird itu beneran ada gitu, yang bener-bener nyata secara history ada orang-orangnya gitu. Cuman dibuat sama dia tuh ya suka-suka dia gitu, namanya juga Eiichiro Oda kan gitu. Dan anehnya lagi loh, orang-orang sudah tahu dan sudah mengakui respect dengan kemampuan Eiichiro Oda dalam membuat cerita. Tapi gue masih berani bikin teori itu tuh. Itu logika sederhana yang kadang-kadang gue mikir kayak kita tuh salut gitu dengan semua cara Eiichiro Oda dalam ngeracik cerita gitu. Di tiap arc-nya, di tiap development karakternya gitu, semuanya tuh kita cinta lah, kita salut banget sama Eiichiro Oda. Tapi kok masih terus menantang gitu. Menantang teori-teori itu gitu yang ternyata Zoro masih jauh ya, kekuatan dia masih sangat jauh. Oden pakai pedang Enma itu kayak pakai pedang biasa, sedangkan Zoro kesedot, tangannya kering, bro. Zoro tangannya kering, bro, disedot Enma, bro. Oden megang biasa aja, gak ada effortnya loh. Ya, kita sudah tahu kalau memang Zoro kenapa kerja keras, karena dia tidak berbakat. Itu dia. Dan gak tahu kenapa ya, orang-orang tuh gak terima gitu kalau misalnya Zoro itu bukan tidak berbakat, dia tuh punya bakat cuman terpendam apa segala macam. Enggak, emang ada beberapa hal yang dalam hidup yang kita sudah tahu kalau dia keturunan orang kaya, belum tentu dia juga bisa melakukan hal yang dilakukan sama bapaknya gitu. Dan gua rasa Zoro itu tahu kalau dia tidak berbakat, dia tuh insecure. Zoro adalah orang paling insecure soal kekuatan. Ingat waktu kecil Zoro, dia lawan Kuina dari pakai 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang, sampai yang di gigi tuh 3 pedang, di tangan tuh masing-masing 3 ada 9 pedang lah. Dia pakai pedang sebanyak itu buat lawan Kuina. Karena menurut dia lebih banyak pedang, lebih kuat. Itu dia Zoro. Intinya adalah, ini semuanya pakai feeling, gue nggak pakai data, gue nggak pakai ngasih lihat di chapter ini gitu. Karena kita kadang-kadang suka ngelihat Eiichiro Oda tuh cuma nempelin itu kayak clue palsu gitu, biar lu tuh fokusnya ke situ, padahal nggak gitu. Menyenangkan sih, gue suka loh, gue di explore gue tuh, tontonan gue tuh sekarang lagi itu, di explore YouTube gue tuh sekarang gue lagi suka nontonin itu, dan hampir rata-rata menghasilkan hal yang sama, yaitu adalah buah yang Luffy makan itu ternyata bukan gomu-gomu, tapi juga sebenarnya itu adalah mythical zoan lah atau apalah gitu. Dan mungkin ini akan menjadi review terakhir ya buat gua, karena ngejabarin One Piece satu-satu itu melelahkan ya. Eiichiro Oda itu jenius di mata orang-orang karena dia bisa membuat cerita yang alurnya sebegitu lancarnya, kesannya tuh kayak tidak arah dari si Luffy dan kawan-kawan itu seperti tidak tahu kemana lah gitu, kayak ikut aja kesini berdasarkan nama log postnya Nami gitu.
Tapi ngebuat itu jadi, oh ternyata ini ada kaitannya sama ini, oh ini ada kaitannya sama ini gitu. Selalu ada hal-hal yang ngebuat gue ngerasa kayak, nggak, Oda Sensei itu simple. Oda Sensei itu sederhana. Oda Sensei itu jokesnya literal gitu. Kayak, apa ya, mungkin jokes-jokesnya Brooks gitu yang dia lagi minum gitu. Terus dia bilang, wah aku minum, tapi aku masih haus ya. Hahaha, karena aku tidak punya perut, yohohoho, gitu kayak itu tipikal jokesnya Brooks lah. Tapi sebenarnya Oda itu suka jokes simple. Oda tuh suka jokes simple yang dirasa orang mungkin gak lucu, cuman Oda suka aja dengan jokes slapstick kayak gitu tuh. Oda tuh suka banget. Dari mana dari situ gue bisa lihat kayak ternyata semuanya sederhana gitu. Simple banget. Jadi kayak kadang-kadang kita terlalu jauh memikirkan awakening apa segala macam, dan harus gua juga sadari kalau Paramecia dan Logia dan Zoan itu punya irisan yang sama gitu. Paramecia yang ternyata Logia yang ternyata Paramecia gitu. Kalau Zoan udah kelihatan lah karena emang dari bentuk tubuhnya juga berubah jadi kayak binatang gitu. Chapter yang terakhir ini ada Luffy yang kayak kena lendir gitu mukanya setelah dipukul sama Kaido. Luffy Joy Boy. Wah. Ini mah sama kayak Naruto. Ini mah sama kayak Bleach. Ternyata di dalam Luffy tersimpan Joy Boy gitu. Tapi Sabo, tidak ada Ace di dalam Sabo. Luffy akan jadi penerus Joy Boy untuk membebaskan orang-orang gitu dari perbudakan, dari tekanan orang-orang kaya kayak Don Ryubito, orang-orang berpengaruh ke Don Ryubito dan segala macem. Terus juga ada yang bercanda kalau ada Karibo datang, atau Karibo kan yang itu loh rambutnya ngembang, waduh. Tuh Karibo. Ada dia yang pakai buahnya tuh swam nomi yang badannya itu bisa jadi lumpur gitu. Katanya, wah ini keras dibantuin Karibo. Itu juga mungkin. Itu malah hal yang menurut gue paling dekat gitu karena Oda Sensei suka iseng gitu. Dan kalaupun ternyata itu Joy Boy, menurut gue adalah semuanya logis gitu. Jadi kayak gue percaya kalau awakening Luffy itu ada di Google gitu. Jadi kayak lu tinggal searching aja kayak karet itu bisa berubah jadi apa aja. Nah, itu tuh. Itu. Ya. Gue jarang bikin kayak gini-gini karena menurut gue penikmat gitu. Cuman gak tahu gue iseng aja gitu karena gue tuh suka merhatiin gitu kayak sebelum gue baca lagi ke chapter lalu segala macam, gue coba buat memahami gitu kenapa bentuknya Luffy itu selalu kayak Gearford-nya dengan nama-nama binatang kayak Bone Man, Snake Man gitu, dan kayaknya ini kayak Monkey Man gitu yang jadi suruh Wukong gitu kan ya mungkin. Tapi dari Bone Man, Snake Man ini beda, yang satu pakai binatang, yang satu pakai bentuk gitu, bound gitu. Bentuknya Bounce Man yang cuma bilang kalau dia mantul aja udah Bounce Man gitu, atau enggak Bound Man gitu. Atau lah terjemahannya aneh-aneh lah, macam-macam. Cuman taruhlah Bounce Man gitu, dia mantul-mantul gitu kan, der gitu. Ngelihat awakening-nya Doflamingo, dia bisa bikin satu kotak, satu tempat gitu, semua dikuasain sama benangnya dia. Kita tuh selalu berpikir kalau awakening is a big thing. Semakin gede, semakin awakening gitu. Tahu awakening kan? Jadi kayak di ewe di jidat gitu kayak awakening. Awakening tuh selalu kayak kelihatannya tuh terlalu grande gitu. Selalu besar. Ibaratnya mungkin kalau bahasa gamenya CC kali ya, crowd control. Selalu ke situ gitu. Awakening selalu crowd control. Semakin banyak crowd control, semakin baik itu untuk Awakening. Tapi menurut gue dari gear-gearnya Luffy, kita lihat Gatling-nya dia tuh kalau di animenya tuh gak kelihatan tangannya. Jadi cuma dia tangannya gak kelihatan gini, cuma kayak putus gitu tangannya, tapi kayak ada angin-angin gitu. Jika suhu panas bertemu dengan karet, ya kan? Karet akan lebih mudah dibentuk. Secara elastisitas, dia lebih elastis. Secara kekuatan, dia mungkin bisa keras. Namanya juga kan
komik gitu. Mungkin dia bisa ngeras dalam sekejap terus lentur lagi gitu. Cuman dari situlah kita sudah bisa melihat kalau suhu tubuh ini mempengaruhi karetnya Luffy, ya kan? Karet itu bisa, volumenya bisa sebesar gear third, tapi juga bisa secepat gear second gitu. Masuk ke gear 4, dua-duanya dimasukin ke situ. Jadilah itu yang armamen hakinya Luffy dicampur dengan skillnya Luffy. Waktu lagi di Fishman Island itu ada nama jurusnya Red Hawk, di mana pukulan dia yang biasanya keluar api. Bagaimana bisa karet tiba-tiba jadi api? Itu pertanyaan gua. Itu kan sebenarnya tribute to Ace. Itu jurus yang Luffy buat mengenang Ace gitu, karena Ace udah mati. Karena hawa tubuhnya panas, tidak harus lagi kayaknya gear second itu udah nggak pernah dipakai Luffy. Karena udah masuk sebagai skill biasa. Saat dia masukin armamen haki, karet dikasih panas tubuhnya Luffy, dia meleleh, terus karena panas itu kebakar karetnya, jadi api, pelelehan yang terlalu parah, dijadikanlah armamen haki gitu. Armamen haki itu kan badan dia jadi keras gitu kan. Jadi ketika dipukul, meledak. Logis dong. Eiichiro Oda itu logis bro. Ternyata Luffy sudah memahami kalau suhu tubuhnya itu mempengaruhi kekuatan dan keelastisan dari si jurus-jurusnya gitu. Dan pas dia jadi Snake Man, banyak orang bilang itu Luffy bisa mengendalikan karetnya, padahal karet tidak seperti itu. Makanya orang berteori kalau itu bukan Gomu-Gomu, tapi adalah buah setan yang lain gitu. Tapi dengan teori kalau dengan suhu panas kita bisa membentuk karet menjadi apapun yang kita mau gitu. Mudah buat Luffy yang dilindungi sama armamen hakinya. Oleh karena itu kenapa Luffy tidak pakai kakinya saat jadi Snake Man. Cuma pakai tangannya doang. Lu perhatiin. Jadi Snake Man, Luffy tidak bisa terbang. Ya kan? Jadi Bone Man, Luffy bisa terbang. Kenapa? Karena hakinya Bone Man itu ada di tangan sama di kaki. Agak di badan sedikit gitu. Di dada sini, ke sini, ke tangan sama ke kaki. Tapi pas jadi Snake Man, Luffy di darat. Karena fokusnya keelastisan di sini, di tangannya dia. Awakening-nya Luffy itu bukan sisi, bukan crowd control yang sekali jeder semua kena, tapi lebih ke kayak awakening ke Devil Fruit-nya itu sendiri yang ke badan dia gitu. Gue mencoba buat googling gitu, 10 produksian terkuat karet gitu. Banyak banget. Bahkan alat-alat yang kita pakai aja itu tidak lepas dari karet. Apapun itu, entah handphone, entah PC, TV, segala macam. Itu tidak ada yang tidak ada karet ya. Pasti ada bantuan karet di situ, dan yang dikasih adalah karet terbaik. Mungkin kabelnya bisa nggak kuat, tapi karetnya masih bisa bertahan gitu. Dan gue mencari cara gitu kayak gimana gini, kayaknya ini akan upgrade apa segala macam. Dan gue mulai berpikir adalah ketika Luffy kejatuhan lendir di mukanya, itu sebuah kunci gitu. Hei, kamu lupa ya kalau karet itu terbentuk dari pohon karet dan awalnya bentuknya getah. Wah, itu dia tuh. Saya langsung, wah ini nih. Awakening-nya Luffy itu akan menjadi resin kayaknya sih. Awakening-nya Luffy itu entah dia mau jadi Sun Gokong itu juga bisa. Entah dia mau jadi apapun yang dia mau. Dia punya buntut kayak Sun Gokong pun kalau dia menggunakan karet itu untuk membentuk itu sebagai buntut, itu juga bisa. Dan kita tahu kalau Luffy itu tipikal mukul. Sedangkan Sun Gokong itu punya senjata tongkat gitu. Tapi gua rasa dengan awakening-nya dia, kalau dia bisa menciptakan resin dari tubuhnya, dia bisa bikin tongkat. Dia bisa bikin pedang dari resinnya dia gitu. Karena menurut gue ini hal yang paling mungkin terjadi sih. Mau entah apapun bentuknya, awakening-nya itu lebih ke kayak bukan Zoan gitu,
Tapi dengan dia bisa ngebentuk dirinya jadi apapun yang dia mau jadi Zoan bisa, dia mau jadi, ya kecuali Logia ya, karena itu bukan salah satu elemen dari alam sekitar kita gitu. Karena Logia kan harus dari yang kayak angin, petir, api, gitu-gitu kan Logia. Jadi kalau kata gue kayak mau dia jadi Zoan pun akan bisa, dia bakal bisa jadi kayak bentuknya mau jadi harimau, kayak mau jadi apa, bisa banget. Dan apa ya, gue sebagai penikmat One Piece, ini adalah momen-momen yang gue tunggu-tunggu karena pertandingan ini, pertarungan di Wano ini tuh luar biasa berat banget buat Luffy. Luffy kalah 2 kali sama Kaido. Dan kalahnya pakai Gear 4. Dan penyebab itu muncul adalah karena kayak lendir-lendir itu muncul karena badan Luffy panas banget, bro. Dia pakai Gear 4 itu di luar dari yang biasa dia lakuin. Tapi panas tubuhnya Luffy ini yang gua rasa bakal menjadi kuncinya gitu. Kalau api dan karet ini dua hal yang saling menguntungkan dan kita bakal ngelihat nih gitu. Ini semua bertaruh nih, semua orang yang punya teori-teori One Piece itu semuanya bertaruh gitu. Ini akan jadi seperti apa gitu. Ini akan menjadi apa gitu. Kenapa baru munculnya sekarang? Udah berapa kali Luffy dalam kondisi krusial tapi tidak menunjukkan awakening-nya sama sekali. Berapa kali kita dikecewakan oleh Oda yang harusnya Luffy bisa pakai haki, ternyata belum gitu. Dan itu baru terjadi di chapter sekian lah gitu. Pas sebelum ke Impel Down gitu, baru dikasih tahu haki seperti apa segala macam, baru dikasih tahu di situ gitu. Kita terus-terus diulur-ulur untuk kayak Luffy terus-terusan harus ngelawan musuh yang overpower dengan kekuatan dia yang segitu gitu. Luffy yang ngepur selama ini tuh bakal dibuat OP gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu efek sampingnya apa gitu. Karena dari gear-gearnya Luffy sebelumnya pasti punya impact ke badan dia gitu. Kayak Luffy kalau habis Gear 4 tuh nggak bisa gerak sama sekali. Terus kayak kalau habis Gear 3 gitu, gear yang ketiga dia jadi kecil. Gear yang kedua lebih cepet capek gitu. Jadi ya kita nggak tahu nih ini akan kemana gitu. Cuman kalau sampai Luffy kayak Naruto ya, maksudnya kayak tiba-tiba dia ngobrol sama Joy Boy gitu yang haha, akhirnya kau berhasil menemukanku gitu. Kau sudah bekerja keras. Sekarang saatnya aku kasih kamu kekuatan ini gitu. Kecewa sih gue. Asli, kecewa banget. Tapi gue rasa teori-teori semuanya teman-teman yang ada di YouTube gitu, yang ada di channel manapun, menurut gue semuanya valid. Dengan teori Luffy, awakening-nya adalah getah pohon gitu. Semuanya valid. Jadi tidak ada teori yang dibantah dari teman-teman. Tapi kita tahu, ini Eiichiro Oda. Eiichiro Oda itu tidak punya YouTube prank ya, tapi dia ngepranknya lewat komiknya dia, lewat cerita yang dia bikin. Tiba-tiba di prank, kita nggak pernah tahu. Sun Wukong itu suka bercanda dan dia bisa berubah bentuk menjadi apa yang dia mau. Overpower, tapi selalu dibilang sama Biksu Tong sabar. Padahal Wukong bisa salto langsung dapetin kitab suci, tapi kata Biksu Tong, enggak, perjalanan inilah yang akan mendewasakan kita. Wah. Sudah cukup 1000 chapter untuk melihat kita Luffy maksain kekuatan yang banyak diremehin orang ini. Dan kita juga tahu kalau One Piece ini seakan-akan diburu-buru karena dipercepat lah si endingnya dan segala macam. Tapi menurut gue ini flow yang sangat dinamis sih. Jadi semuanya kena, semuanya berkaitan, dan menurut gua dengan semua pulau yang sudah dijelajahi sama Luffy dan teman-temannya untuk dapetin One Piece, Wano ini spesial karena dia di Jepang gitu. Dia di pulau yang semuanya Jepang zaman Edo gitu, Jepang zaman dulu gitu. Jadi ya ini akan menjadi sebuah final yang luar biasa. Bahkan gue berpikir setelah kemenangan Luffy ini lawan Kaido, teori soal bagaimana Luffy menjadi binatang itu menjadi monyet gitu mungkin terjadi, karena kita harus tahu kalau Kaido itu
King of Beast gitu. Dia tuh rajanya para monster gitu, binatang gitu. Binatang-binatang berbahaya, dan menurut mitologi kan yang paling berbahaya tuh naga gitu. Jadi dia King of Beast, dan dia dikalahin sama bentuk binatang yang lain. Itu valid juga, nggak masalah. Kita nggak tahu efek obatnya Chopper ke Zoro, dia bakal sembuhnya berapa lama kita nggak bakal tahu. Sanji jadi robot, kita nggak bakal tahu efek sampingnya apa. Efek samping awakening-nya Luffy akan membuat dia sekuat apa, kita tidak tahu. Kayaknya beres ini sih time skip sih. Karena ini mau monumental buat Luffy, buat nunjukin kalau dia berhak jadi Raja Bajak Laut. Gue berharap sih yang tersisa cuma Thousand Sunny yang udah hancur, terus Brooks masih ada di situ. Terus orang tuh berlomba-lomba buat mencari keberadaan Thousand Sunny itu untuk tahu cerita soal perjalanan Luffy gitu. Dan mungkin salah satunya kayak ada Kid, ada Trafalgar Law gitu-gitu yang ada di situ gitu, yang ada bajak laut baru akhirnya nemuin kapal itu yang mungkin mirip-mirip sama Luffy gitu, terus kayak yuhu, ini cerita bagaimana Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Terus di end itu tuh akan menjadi sangat menyenangkan. Ya, buat teman-teman, thank you banget udah nonton sekolah nih. Ya, banyak teorinya, gue juga jadi berteori juga gitu. Tapi ya, ini bukan berarti gue kayak lo gak usah berteori udah, enggak. Oda itu ngasih universe ini tuh, ngasih universe One Piece ini semuanya sedetail itu, sekomplit itu, dengan karakter yang macem-macem, sampai di tahap bedain karakter itu karena ini mungkin si ini sama ini mirip, buah iblisnya mirip, bentuknya mirip gitu. Jadi yang dibedain adalah suara ketawanya, ada yang zehahaha, ada shi, ada yohohohoho, ada gura. Jadi segitu banyaknya karakter di One Piece sampai harus membedakannya berdasarkan ketawa. Jadi semoga teman-teman yang suka One Piece, penikmat atau yang analis atau yang apapun yang berkaitan dengan One Piece ini dan bagaimana cara kalian menikmatinya, silahkan nikmati. Ini milik kita bersama, dan secara tidak langsung kita masing-masing ini jadi bajak laut yang mencari tahu. One Piece kita itu Eiichiro Oda. Kita sudah jelas ya, para pembaca dan penikmat One Piece kita itu adalah Eiichiro Oda. Kita mencoba menebak dia akan seperti apa, tapi kita terus-terusan dibantah. Dan kita akan melihat One Piece yang sebenarnya di manganya akan seperti apa, itu yang akan kita sama-sama tunggu. Salam nakama buat teman-teman. Dan jangan lupa beli action figure gini biar omongan kalian valid. Ya.